Halo semuanya, kembali lagi kita pada podcast malam hari ini, podcast Sokap Sobat Katolik Brawijaya. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan podcast pertama kita dengan video nih. Gila, setelah selama ini nggak ada mukanya, akhirnya ada mukanya nih. Muncul juga kakak media info ini. Yoi. Nah, jadi pada Sokap kali ini tuh kita akan membahas suatu tema yang sangat-sangat daging banget nih. Tema apa tuh Bang? Wah, tema apa ya? Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, beberapa bulan lalu, minggu lalu mungkin kita sudah melakukan yang namanya Hari Perayaan Paskah nih. Betul. Nah, Paskah itu biasanya identik dengan apa tuh? Pertobatan. Benar sekali. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pertobatan. Pasti ini materinya daging banget, guys. Jadi mungkin kalian harus simak. Nah, karena materinya sulit ini dan juga daging banget, kita sudah mendatangkan nih narasumber jauh-jauh. Siapa tuh narasumbernya? Nah, selama ini narasumbernya mahasiswa, kali ini narasumbernya nih ahli. Waduh, mungkin Berarti udah mungkin tanpa berlama-lama kita langsung perkenalkan dengan narasumber kita pada malam ini. Ya, baik. Saya Pak Sugio, dosen agama Katolik di Brawijaya. Baik. Selamat malam Pak Sugio. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah diundang juga. Terima kasih. Iya, Bapak nih pembicara pertama. Iya, pembicara dalam video kita juga yang pertama ini ya. Pembicara pertama yang non mahasiswa. Nah, kalau gitu kita perkenalan juga nggak sih? Oh iya, perkenalan jangan lupa. Mulai dari siapa nih? Mulai dari kamu. Halo semuanya, kenal nama aku Ciara Dari Fakultas Teknologi Pertanian angkatan 23. Oke. Selanjutnya ya, perkenalkan semuanya, aku Kriston Manurung dari Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2023. Oke, dan terakhir aku Gabriel Alexander Arifin dari Teknik Elektro angkatan 22. Oke. Ya, jadi itu aja perkenalan dari kita. Pasti udah nggak sabar banget nih ingin mengetahui tentang apa itu Paskah? Pertobatan. Apa itu dosa? Iya. Kenapa harus Yesus tuh mati di salib? Iya, betul. Oke, jadi pertama-tama nih kita ke dasarnya dulu nggak sih? Jadi sebenarnya apa sih Pak arti Paskah itu? Kalau kita tahu mungkin selama ini Paskah itu apa? Yaudah Yesus mati di salib. Itu doang nggak sih? Datang ke dunia lalu mati menebus dosa. Iya, sebagai bentuk penebusan dosa saja gitu. Orang datang ke gereja pulang nggak ngerti apa-apa. Pokoknya tahu Yesus mati, datang ke gereja, kelar. Nah, tapi apa sih sebenarnya Pak makna yang lebih mendalam? Ya, baik. Tadi dikatakan betul tadi ya bahwa Paskah itu bagian inti dari iman kita gitu. Jadi kalau kita melihat fenomena, biasanya umat Katolik kan perayaan besarnya ada dua. Yang pertama Natal, yang kedua Paskah. Nah, Paskah itu sebenarnya jauh lebih mendalam daripada Natal gitu. Karena di Paskah itu 3 misteri, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan. Dan itulah justru inti iman kita gitu. Paskah tuh intinya di situ. Baik. Wah, kita mendapatkan sesuatu ini. Iya, suatu hal yang baru gitu ya. Yoi. Nah, lalu berikutnya nih Pak, mungkin apa sih sebenarnya signifikansi dari Paskah ini untuk kita nih umat-umat Katolik gitu? Ya, Paskah itu penting ya bagi kita, karena saya lagi itu terkait dengan inti iman kita tadi. Jadi merayakan Paskah itu berarti merayakan iman gitu. Kalau kita membandingkan dengan Natal itu kan peristiwa kelahiran. Tapi Paskah ini justru sangat penting karena dasar iman kita ada di situ. Paulus mengatakan apa? Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita gitu. Maka sengsara, wafat, dan kebangkitan itu adalah misteri penebusan Allah sendiri. Maka sangat penting ya, sangat bagi kita itu sangat penting. Oke. Kalau kan kita tahu ya Pak, kalau dalam Paskah ini tuh identik dengan Yesus yang wafat di kayu salib begitu. Nah, mungkin apa sih makna sebenarnya yang lebih dalam di pengorbanan Yesus ini gitu Pak? Ya, tadi ya soal penebusan ya. Yesus wafat di kayu salib itu soal penebusan. Jadi matinya itu bukan mati sia-sia gitu. Tapi memang menebus dosa manusia gitu. Nah, mungkin nanti muncul pertanyaan juga, kenapa kok Yesus harus menebus dosa manusia gitu ya? Ya kembali lagi karena itu soal apa? Soal cinta kepada manusia gitu ya. Bahwa Allah itu mengasihi manusia,
maka Allah turun sendiri, Allah mengutus putranya dan dia menebus dosa-dosa manusia gitu. Oh, jadi begitu ya Pak ya? Iya, iya. Nah, kalau begitu Pak, kenapa Yesus itu harus mati untuk menebus dosa manusia? Kenapa nggak langsung dihapusin aja gitu kan, disampaikan kepada Ini bagus Bapaknya? ini, pertanyaan menarik nih ya dari Kristen ya. Mengapa kok harus Yesus tuh harus mati? Iya, gitu Pak. Ya, Allah itu, jadi Allah itu sebenarnya bisa ya, karena Allah Maha Kuasa, Allah itu bisa menghapus dosa manusia. Allah mau membuat, menciptakan dunia yang baik itu bisa, gitu. Tapi bahwa kita harus ingat bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dengan kebebasan. Ya, manusia diberi kebebasan. Artinya apa? Manusia dan alam itu ada hukum-hukum alam dan itu ditanamkan sendiri oleh Allah. Maka dengan hukum yang sudah diciptakan Allah, maka Allah sendiri tidak mau merusak tatanan yang dia buat. Maka caranya menebus dosa manusia adalah dengan cara dia apa? Peduli kepada manusia, yaitu dengan apa? Menjadi manusia, gitu ya. Menjadi manusia dan dia menebus dengan cara sampai wafat di kayu salib. Itu yang dilakukan. Iya. Jadi soal kepedulian sebenarnya. Jadi Allah yang peduli kepada manusia, maka dia mau menjadi manusia yang agung, lalu dia turun menjadi manusia yang sangat lemah. Nah, itulah bentuk cinta manusia, cinta Allah pada manusia. Begitu. Nah, itu ada poin yang menarik itu. Mungkin Gimana? seringkali itu kita, karena kita ini kan punya teman dari berbagai agama ya, sering banget kita tuh ditanyain kayak, oh Yesus mati, kok Tuhan kok mati. Nah mungkin biasanya kita tuh menjawabnya seperti ini, karena kan Gimana? ya sudah, Tuhan kan maha kuasa, jadi Ya. sebenarnya terserah dia dong. Dengan kita membatasi bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia, itu artinya Tuhan tidak maha kuasa, benar. Nah saya selama ini tuh menjawabnya seperti itu gitu. Ya karena maha kuasa ya dia mau jadi manusia ya suka-suka Yesus ibaratnya gitu kan, karena maha kuasa. Nah mungkin kalau Bapak sendiri ada pandangan lain atau bagaimana Pak? Itu tadi kembali ke soal kepedulian ya. Jadi Allah yang agung itu menjadi manusia. Jadi mau menunjukkan kepeduliannya. Bahkan dia mau mengalami yang namanya kematian, mengalami berada dalam kubur. Nah itu Allah yang luar biasa ya. Jadi cintanya tuh sungguh-sungguh total kepada kita. Dia berarti, mau turun menjadi manusia gitu. Jadi merendahkan diri. Iya, dia mau merendahkan salah untuk satu bentuk kerendahan hati. supaya setara dengan kita. Betul. Seperti itu. Dan jangan lupa bahwa dia tidak berhenti pada kematian. Dia tidak berhenti pada kubur, tapi dia mengalahkan kematian lalu dia bangkit. Jadi artinya apa? Yesus tuh, Allah itu mau menunjukkan bahwa kematian itu bukan jalan, kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi bahwa ada suatu kehidupan di balik kematian, dan Yesus sendiri membuktikan, Allah sendiri membuktikan bahwa dia tidak takut berada dalam kubur, karena setelah berada dalam makam ternyata Yesus bangkit. Nah itu yang memberi harapan. Orang kan kadang mikir, aduh takut ya menghadapi kematian. Saya sendiri juga kadang takut. Karena apa? Karena anakku masih kecil, ya. Karena masih punya beban A, B, C. Orang takut menghadapi kematian. Tapi dengan contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita menjadi yakin bahwa kematian itu bukan akhir dari Segala-galanya. Itu. Poinnya di situ sebenarnya. Oh, itu juga yang menjadi alasan kenapa Yesus sendiri yang langsung diutus, bukan melalui nabi-nabinya gitu ya Pak. Betul. Sebelumnya sudah diutus nabi-nabi ya. Kalau kita tahu dari pelajaran SD, SMP, SMA kita tahu misalnya Nabi Elia, Nabi Yesaya. Elia itu Nabi Amos misalnya, Amos yang terkenal dengan pendekar keadilan. Nabi Yesaya yang sering menubuatkan tentang kedatangan Yesus ke dunia, suatu tunggul Isai akan muncul gitu ya. Nah, Allah sudah mengutus nabi-nabinya, tapi kali ini istimewa karena seringkali manusia tidak mendengarkan suara kenabian. Maka Allah turun sendiri melalui putranya, atau Allah datang ke dunia menjadi manusia gitu. Jadi sebelumnya nabi-nabi, tapi sekarang Allah datang sendiri Dalam bentuk dalam bentuk manusia. manusia. Oke. Ya lalu berikutnya nih, kalau kita mau membahas tentang penyalipan Yesus kan, pasti kita itu tidak luput dari pengkhianatan Yudas. Ya. Ini nih salah satu yang menarik ini. Bahkan kalau misalnya perdebatan itu kadang-kadang iya juga ya, benar juga ya. Nah, jadi pertanyaan seperti ini, Pak. Gimana, Pak? Yang menyerahkan Yesus itu kan Yudas ya, Pak ya? Ya, yang menjual ya. Ya, yang menjual. Tepatnya menjual. Iya, betul. Nah,
pertanyaannya adalah apakah Yudas ini kayak ditakdirkan gitu loh, kayak yaudah tugas kamu adalah menjual Yesus supaya Yesus bisa disalibkan gitu. Ya. Jadi seperti dia ngambil peran. Iya, gitu. dia mengambil peran Iya. gitu. Itu nanti juga bisa berkembang gini. Berkembang pertanyaan tentang Maria ya. Berarti Maria itu ditakdirkan untuk menjadi taat pada kehendak Allah, kan gitu kan? Iya. Iya. Kalau begitu semuanya sudah by settingan ya. Nah, baik. Terkait ini menarik juga ya pertanyaan, tapi kita harus ingat tentang apa itu manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Nah, salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah soal kehendak bebas. Kalau binatang, kalau tumbuhan tidak memiliki itu, manusia memiliki kehendak bebas. Maka Yudas juga sama, dia sebagai manusia yang punya kehendak bebas. Sebenarnya Yudas punya kemungkinan untuk menolak gitu ya. Punya kemungkinan untuk menolak menjual Yesus atau tidak gitu. Dia tetap punya peluang itu. Tapi Yudas dengan kehendak bebasnya dia memutuskan untuk menjual Yesus. Sama dengan Maria, Maria itu tidak disetting untuk menjawab iya terhadap tawaran Allah. Tapi dia juga dengan kehendak bebasnya dia bisa menolak, dia bisa menerima. Kalau dia menerima resikonya hukuman mati. Mengapa? Karena Maria hamil di luar nikah. Iya. Karena dia belum punya suami tapi hamil, dan resikonya apa? Dilempari batu sampai mati. Itu resiko yang dihadapi Maria. Dia punya kehendak bebas. Nah, Yudas juga sama, dia juga punya kehendak bebas sebenarnya untuk menolak. Nah, pertanyaannya adalah berarti kalau Yudas menolak tidak ada penebusan dong. Gitu kan? Iya. Tidak bisa seperti itu. Kita tidak tahu rencana Allah seperti apa. Allah itu jauh lebih mengetahui, dia jauh lebih luas apa yang menjadi gagasan Allah gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa berarti kalau Yudas tidak menjual Yesus, berarti tidak ada penebusan. Gitu. Tidak bisa gitu juga. Gitu. Kita tidak tahu gitu. Tapi bahwa Yudas sebagai manusia yang punya kehendak bebas, dia memutuskan untuk menjual Tuhan Yesus. Itu poinnya. Gitu. Menarik sekali pandangannya ya. Wow. Iya. Nah, kemudian dengan Paskah ini kan identik dengan berpantang dan berpuasa, Pak. Nah, sebenarnya apa sih makna dari berpantang dan puasa ini selain kan kita mencontoh Yesus di mana dia berpantang dan berpuasa? Mungkin ada makna lain gitu, Pak. Ya, kalau kita bicara pantang dan puasa sebenarnya itu soal olah diri ya. Soal olah diri. Kalau para mahasiswa sekalian tahu tentang ugahari gitu ya. Menahan ugahari itu soal orang menahan diri, orang tidak mengikuti apa yang selama ini dilakukan gitu. Jadi pantang dan puasa itu sebenarnya soal latihan, melatih diri untuk tidak terikat pada hal-hal yang duniawi. Sekaligus mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita adalah menuju ke Allah gitu. Nah, pantang dan puasa, kalau puasa itu aturan gereja Katolik biasanya makan kenyang satu hari itu hanya satu kali. Artinya kalau 3 kali makan, 1 kali makan tuh kenyang, yang 2 kali itu tidak kenyang gitu. Itu kalau puasa. Kalau pantang itu tidak mengkonsumsi atau tidak melakukan sesuatu yang menyenangkan yang biasa kita lakukan. Maka pantang itu bisa pantang rokok, pantang daging, pantang garam, dan lain sebagainya. Kalau puasa itu ya itu tadi ya, makan kenyang hanya 1 kali. Nah, poinnya soal pantang dan puasa ini adalah latihan diri. Tapi jangan lupa bahwa Gereja Katolik pantang dan puasa itu selalu ada buah-buah sosialnya, gitu ya. Jadi kalau kita berpantang dan puasa, jangan lupa uang yang biasa dipakai untuk belanja disisihkan, lalu di akhir bulan itu dikumpulkan menjadi APP. Itu buah, selalu berbuah ya. Bukan kita tidak berpuasa lalu kita berpesta pora, tidak, tapi berpuasa lalu ada buah sosialnya, yaitu mencintai orang lain. Jadi orang puasa dan pantang bagi gereja kita, bagi kita itu adalah membuat kita semakin mencintai Tuhan. Karena kegiatan Prapaskah biasanya ada rekoleksi, retret ya. Mahasiswa mungkin ada berbagai kegiatan yang juga semakin memperdalam iman. Itu lalu juga ada kegiatan-kegiatan sosial. Itu biasanya kalau yang dilakukan pada masa Prapaskah. Jadi puasa dan pantang selain untuk diri sendiri juga ada buah sosialnya.
Seperti itu. Ternyata maknanya dalam sekali ya tentang Yo, Iya. makanya nggak sia-sia nih kita mendatangkan narasumber jauh-jauh. Betul. Dan yang pertama kali ya. Iya, pertama kali. Ya, terima kasih untuk kesempatan perdana. Nah, Oke, selanjutnya mungkin kalau kita membahas pertobatan tuh pasti kita nggak jauh-jauh dari namanya dosa ya, karena Betul. tujuan pertobatan itu adalah ya bentuk komitmen kita bahwa yaudah kita tidak akan melakukan dosa itu lagi seperti itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut Bapak nih, apa sih definisi dari dosa itu? Ya, tentang dosa nih ya. Dosa itu seringkali kita melakukan ya. Jadi Pasti, dosa itu tindakan manusia yang menjauhkan diri dari Allah atau memalingkan diri dari Allah. Jadi kalau Allah di sana, kita memalingkan diri, artinya kita belok arah sana atau kebalikannya gitu ya. Jadi semua tindakan yang memalingkan diri, yang menjauhkan diri dari Allah itu berarti tindakan Dosa. Definisinya sesederhana itu. Kalau prakteknya sangat banyak ya. Bahkan media sosial itu bisa menjadi sarana dosa. Kalau kriterianya tadi apa? Menjauhkan diri kita dari Tuhan. Sesama kita pun bisa menjadi dosa kalau berteman tapi justru menjauhkan kita dari Tuhan gitu. Jadi dosa itu sangat relatif. Uang itu bisa menjadi sumber dosa. Ya. Kalau menjauhkan diri kita dari Tuhan. Hobi bisa menjadi dosa. Ini langsung contoh ya. Iya, Pak. Bisa menjadi dosa kalau uang itu menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, ini menarik ini. Berarti yang bisa saya simpulkan dosa itu sebenarnya berbeda antara orang. Bisa jadi kegiatannya sama tapi dosa untuk satu orang tapi tidak dosa untuk satunya lagi. Betul sekali. Betul sekali. Tapi dosa itu juga ada kriterianya, yaitu soal tahu dan mau. Nah, itu penting. Tahu itu artinya saya tahu bahwa itu dosa, gitu ya. Kalau saya tidak tahu berarti gimana? Ya bobotnya akan berbeda. Contoh itu yang sering saya angkat di perkuliahan adalah seorang anak yang hidup di lingkungan pelacuran, dia menganggap pelacuran itu hal yang biasa. Nah, itu apakah secara moral ya, kita lihatnya secara moral. Apakah anak itu berdosa ketika dia melakukan pelacuran? Nah, itu akan berbeda bobotnya dengan mahasiswa yang melakukan hal yang sama, karena mahasiswa tahu bahwa itu dosa. Kalau tadi konteks hidupnya ya seperti itu, dia anggap bahwa pelacuran itu sebagai profesi. Dia tidak tahu. Nah, maka bobot dosanya antara si anak yang hidup di konteks pelacuran dengan mahasiswa yang tahu bahwa pelacuran itu dosa, itu akan sangat berbeda. Gitu. Maka Menarik. bobot dosanya beda gitu ya. Berarti untuk bobot dosa menurut ajaran Katolik ini Pak, berarti tergantung dari konteksnya dan juga ada variabel bebasnya kayak misal tadi, lingkungannya gimana. Betul, tahu dan mau tadi ya. Tahu dan mau. Dia tahu. Kalau dia tidak tahu, dia tidak bisa dikatakan dosa karena dia tidak tahu. Yang kedua, mau artinya dia menghendaki. Seperti Yudas tadi, Iya. dia tahu dan mau, dia mau ya. Artinya dia sebenarnya punya pilihan untuk menolak tindakan itu, tapi dia memilih untuk melakukan gitu. Maka dia dikatakan dosa. Nah, maka pertanyaan, kalau orang gila membunuh orang lain dari sudut pandang Kristiani, apakah itu dosa? Kira-kira memenuhi kriteria itu enggak? Orang gila. Pasti dosa, Pak. Orang gila yang ada di jalan-jalan tuh. Gimana? Kira-kira. Ya mungkin kalau orang awam makan mengenai ya dosa gitu. Dosa, Pak. Menurut ajaran Kristiani dia tidak bisa dikatakan dosa. Karena apa? Dia tidak tahu, dia tidak berada dalam kesadaran gitu ya. Tidak berada dalam kesadaran. Atau misalnya ini ya, kita menilai orang bunuh diri gitu ya. Orang bunuh diri itu, ini saya bicara dari sudut pandang moral Kristiani ya. Kita, orang akan melihat, oh itu dosa itu. Tapi kita tidak bisa menilai seperti itu. Karena apa? Orang yang melakukan bunuh diri itu seringkali tidak berada dalam situasi kesadaran penuh gitu ya. Situasi kesadaran penuh itu apa? Dia berada dalam tekanan. Artinya dia berada dalam kondisi stres. Stres itu artinya orang tidak berada dalam kesadaran penuh. Dia bisa jadi dia tidak tahu ya. Tidak tahu dan tidak mau, tapi dia stresnya itu mendorong dia lompat dari lantai 12 misalnya. Maka kita sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang yang kenal, kita tidak bisa serta-merta orang itu berdosa. Nanti di masyarakat ada. Dulu ada kejadian di Kota Malang, bunuh diri ya, satu keluarga membunuh anaknya lalu dia bunuh diri. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika suatu kejadian itu sudah terjadi? Kita mendoakan. Ya, kita mendoakan. Kalau itu kita kenal, kita datang melayat, itu hal yang sangat positif, artinya memberi dukungan moral.
Kalau itu belum terjadi misalnya terhadap teman kita ya, kita harus terbuka. Preventif itu terbuka. Ada teman sharing, cerita kita dengarkan. Ada orang yang temanku biasanya tindakannya A, tapi dia tiba-tiba tindakannya B, kok aneh ya. Ditelepon kok tidak diangkat, murung terus. Nah, ini preventif bagi kita. Dia berada dalam kondisi mungkin stres, maka kita menjadi teman yang baik, mendengarkan. Telepon lalu dia didengar. Orang seringkali berada dalam masalah itu dengan didengarkan saja dia sudah cukup, ya. Bisa, ya itu sudah melepaskan sebagian dari masalahnya. Kita dalam ilmu psikologi mengenal introvert dan ekstrovert ya. Kalau ekstrovert itu kan banyak omong, selesai gitu ya. Masalah dia tapi selesai. Tapi orang introvert itu tidak bisa cerita dengan sembarang orang gitu. Orang introvert tuh punya teman 1-2 mendalam gitu. Kalau ekstrovert tuh banyak sekali temannya, tapi seringkali dangkal-dangkal gitu. Orang ekstrovert. Sekedar kenal gitu. Betul. Jadi itu ya, kembali ke soal dosa tidak dosa ya. Jadi kita memang tidak bisa menilai secara mudah orang itu berdosa atau tidak gitu. Kriterianya tahu, mau tadi ya. Ada satu lagi mampu sebenarnya. Dia mampu untuk menolak tapi dia tetap melakukan. Nah, itu jadi dosa itu harus memenuhi 2 kriteria itu dari sudut pandang Kristiani. Tapi saya pernah dengar Pak, kalau dosa itu pernah ya saya dengar ada dosa berat, ada dosa ringan, ada dosa, itulah dosa kecil, dosa besar itu maksudnya apa ya Pak? Saya masih bingung. Soal dosa ringan, dosa berat ya. Dosa berat itu sebenarnya dalam 10 perintah Allah sudah dikatakan. Itu yang maksudnya dosa berat. Jadi membunuh, lalu berzina, mencuri gitu, berbohong itu. Dosa berat itu seperti itu ya. Kalau dosa ringan ya tindakan-tindakan misalnya gini, membunuh dengan mencuri, maka lebih berat membunuh gitu ya. Lalu berbohong dengan mencuri itu sudah kelihatan sebenarnya lebih berat yang mana. Sebenarnya gitu saja. Tapi juga dosa berat ringan itu juga tergantung dari intensi ya. Artinya dia tahu, kembali lagi ke tahu dan mau tadi. Kalau dia memang menyadari bahwa itu tindakan buruk, dia bisa menolak, tapi dia dengan menyadari bahwa dia melakukan itu, menghendaki melakukan itu, maka itu dikatakan sebagai dosa berat. Maka dalam hukum sipil itu pun juga sama ya. Orang yang membunuh, pembunuhan berencana hukumnya lebih besar daripada orang yang misalnya spontan emosi lalu dia ngambil lalu membunuh orang lain. Itu hukumnya lebih ringan ya. Setahu saya begitu. Tapi kalau orang merencanakan artinya membunuh. Aku nyiapkan ada niat ini, gitu. Ada niat, tak rencanakan apalagi merencanakan ya. Lalu mau berkolaborasi mengajak orang lain ini tak bunuh. Itu dosanya hukumannya akan jauh lebih besar daripada yang spontan tadi. Iya. Dalam hukum sipil pun juga mengatur hal seperti itu. Dalam gereja Katolik juga sama. Berarti klasifikasinya ini juga berkaitan dengan tadi mau dan tahu itu ya. Tahu dan mau itu penting sekali ya bagi kita ya. Maka mahasiswa itu diajar untuk tahu atau kita itu diajar untuk tahu. Artinya apa? Semakin tahu itu sebenarnya tanggung jawabnya semakin besar gitu. Iya, betul. Jadi mahasiswa dengan anak kecil SD kan pengetahuannya lebih banyak mahasiswa. Maka tanggung jawab moral dia jauh lebih besar daripada anak SD gitu. Maka kita tuh diajar untuk tahu gitu ya. Supaya kita dengan tahu itu ya jangan melakukan gitu. Tapi ya lakukan yang sebaliknya, jangan yang justru yang berdosa yang dilakukan. Maka meningkatkan pengetahuan itu maksudnya. Gitu. Oke, tadi kita udah membahas tentang dosa nih. Nah, terus muncul pertanyaan dari kita nih. Gimana caranya supaya kita itu terlepas dari dosa ini? Kayak kita mungkin kita minta ampun gitu. Tapi selain minta ampun itu apa lagi yang harus kita lakukan supaya dosa kita tuh benar-benar hilang gitu? Ya, dalam gereja Katolik kita mengenal istilah pengakuan dosa ya. Pengakuan dosa itu satu-satunya ya. Gereja Kristen tidak ada mengaku dosa. Nah, yang dilakukan ketika kita berdosa tentu saja kita datang kepada Allah untuk mengaku dosa. Mengaku dosa dalam gereja Katolik ada sakramen pengampunan dosa. Nah, itu ada romo yang mendengarkan pengakuan dosa kita. Nah, ini romo itu bertindak sebagai in persona Christi gitu. Artinya dia bertindak atas nama Yesus sendiri gitu ya. Nah, kita mengaku dosa. Setelah mengaku dosa, dosa itu akan diampuni kalau apa? Kita tidak melakukannya lagi. Ya, waktu pengakuan dosa itu kita sudah diampuni. Tetapi untuk langkah berikutnya menjadi semakin sempurna kalau kita tidak melakukan dosa itu kembali. Dan juga ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu poin-poin penting ya. Jadi kita diampuni kesalahannya kalau kita juga mengampuni kesalahan sesama kita. Gitu.
Tapi aku pernah dengar Pak gini ya. Gimana? Teman saya kan dia mengaku dosa ke Romo tapi dia malu mengaku dosanya. Mungkin karena dosanya itu terbilang cukup Berat. memalukan lah untuk dikatakan. Jadi dia Ya. enggan untuk mengatakannya ke pastornya itu. Nah, itu tanggapan Bapak gimana? Apakah dosanya itu diampuni atau gimana itu Pak? Ya, dia memang harus datang kepada pastor, harus datang kepada Romo untuk mengaku dosa. Itu sakramen ya. Sakramen itu artinya kan tanda dan sarana. Tanda dan sarana itu beda dengan simbol gitu ya. Ekaristi itu tanda dan sarana. Jadi bukan roti itu menyimbolkan tubuh Tuhan, bukan. Tapi hosti itu sungguh-sungguh tubuh Tuhan. Itu artinya tanda dan sarana. Jadi sarana kehadiran Allah. Nah, pengakuan dosa juga sama. Pengakuan dosa itu menjadi tanda dan sarana pengampunan Allah kepada manusia. Artinya melalui Romo yang memberi absolusi, dosa kita tuh sungguh-sungguh diampuni. Maka idealnya kita tidak usah ragu-ragu untuk datang kepada imam. Dan ingat bahwa imam itu disumpah untuk tidak boleh menceritakan dosa-dosa. Misalnya Kristen mengaku dosa ke Romo A, Romo A cerita ke saya, itu hati-hati mahasiswamu itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Kalau dia seringkali yang di khotbah Romo itu dia hanya mengatakan apa? Oh ada begini-begini, tapi anonim. Anonim. Umat di Langsep tuh misalnya dia cerita ke Romo paroki begini-begini, tapi anonim, tidak dalam konteks menceritakan dosa orang lain gitu. Jadi untuk tadi sharingnya Chris tadi, untuk mahasiswa tidak usah ragu-ragu datang ke Romo. Kalau misalnya ini ada juga unsur-unsur gini. Misalnya Romo A itu saya kenal gitu ya. Saya mau mengaku dosa ke Romo A kan sungkan karena kenal setiap hari bertemu. Ya sudah jangan dengan Romo A gitu ya. Saya juga gitu. Ngaku dosa ke Romo paroki saya kan kenal setiap hari. Nggak enak nih dosanya dikatakan. Nggak usah ke dia. Romo kan banyak gitu ya. Iya. Romo lain yang kita nggak kenal, nggak apa-apa. Jadi Romo D, Romo Z, Romo apa gitu, Romo lain nggak apa-apa. Jadi kemungkinan untuk dikenal kan kecil karena nggak kenal itu tadi. Ya jangan dengan Romo yang temannya sendiri ya, nggak enak. Meskipun Romo itu sudah ada sumpahnya ya, bahasanya sumpah ya, dia punya janji bahwa itu adalah rahasia kamar pengakuan itu tidak boleh dikeluarkan. Jadi sungguh-sungguh menjadi rahasia dia sendiri. Karena dia bertindak in persona Christi. Artinya apa? Mewakili Yesus sendiri yang datang mengampuni dosa manusia. Berarti memang sarana pertobatan ini memang harus melalui pengakuan dosa ya, tidak bisa hanya dengan berdoa saja. Iya, tidak gitu cukup ya. kita. Gereja Katolik ya, Iya, kita iya, mengakui ada 7 sakramen dan itu bagian dari iman kita. Iya. Oke, menarik nih. Jadi kalau orang muda Katolik yang terlalu aktif, wah, dikenal banyak Romo, keluar kota dulu. Ya, gitu. Keluar Atau cari kota. Romo yang tua. Iya. Oh iya. Romo yang tua yang tidak kenal siapa-siapa gitu, yang sudah di tempat panti jompo. Oh, kita mengaku dosa di sana boleh itu. Boleh. Itu trik-trik saja itu. Atau ke Surabaya. Kejauhan Bang. Sekalian jalan-jalan ya. Iya Di gereja Langsep tuh ada setiap Sabtu sore ada pengakuan dosa. Jadi mahasiswa kan di situ rata-rata tidak kenal. Romo di Langsep boleh. Kapan hari ada yang WA saya, Pak bisa ndak ngaku dosa di Langsep, ada jadwalnya? Ndak ada jadwalnya. Gitu. Boleh itu. Menarik. Itu jadi buat teman-teman mahasiswa gak usah ragu lagi ya. Iya. Buat ngaku dosa, gak usah udah ada ini. Kalau malu kita cari jalan, cari Sudah Romo ada yang tips and lain. triknya dari Pak Sigi. Apalagi mahasiswa kan ijen. Iya. Nah, saya- jadi ke lain-lain aman. Di Malang tuh kan ada banyak paroki. Iya, kan? betul. Ada satu dekenat ada paroki Langsep, Ijen, Kayu Tangan, macam-macam lah. Datanglah ke situ ya. Iya betul. Oke, tadi kita udah bahas tentang signifikansi Paskah, kematian Tuhan Yesus, kita Dosa. jawab dosa, kita jawab pertobatan. Nah, ini kita udah mau di ujung acara ini. Nah, kita mau bertanya tentang tips dan trik nih, supaya kita tuh kadang-kadang orang Katolik tuh Paskah ya udah datang aja, Ya, betul. selesai, udah nggak dapat apa-apa, ngerti apa enggak. Nah, jadi apa cara-caranya nih Romo supaya kita tuh nggak dosa lagi gitu. Bukan Romo. Kok Romo? Aduh, jadi lupa. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah ya, Pak Punya Sugio. anak juga sih, Romonya. Romonya. betul gak Romo salah. anak-anak. Gimana tadi pertanyaan? Jadi gimana sih cara supaya kita tuh nggak melakukan dosa lagi gitu, Pak? Ya, tidak melakukan dosa ya berarti kita harus hidup dalam kesadaran ya. Artinya tahu dan mau itu harus selalu kita pelihara gitu ya. Tahu itu soal pengetahuan berarti pikiran kita ya.
ketika kuliah kita dapat pengetahuan, ketika sekolah SMA kita dapat pengetahuan, dari orang tua, dari suster, dari khotbah romo kita mendapat pengetahuan. Nah, setelah pengetahuan itu maksudnya begini, mencuri itu dosa, tidak mencuri itu tidak dosa. Berarti kan kita tahu bahwa mencuri dosa, membunuh itu dosa. Ini pengetahuan itu. Setelah pengetahuan itu diisi, lalu kita membangun kehendak, gitu ya. Jadi selalu menghendaki yang baik. Itu berarti soal melatih hati nurani. Melatih hati nurani, orang itu tidak bisa diandaikan selalu memilih yang baik. Paulus mengatakan bahwa roh itu kuat tetapi daging itu lemah. Artinya apa? Kita tuh dari segi kehendak tuh selalu kuat. Kita selalu ingin melakukan yang baik. Tapi kecenderungan manusia atau istilahnya konkupiscensia, kecenderungan manusia tuh daging tuh selalu melakukan yang tidak baik gitu. Selalu kecenderungannya mengarahkan ke yang tidak baik. Jadi ada tarik menarik antara tubuh, antara jiwa dan tubuh, itu selalu tarik menarik gitu. Maka yang perlu dilakukan, triknya adalah satu, pengetahuan diisi, yang dua, membangun kehendak. Membangun kehendak itu ya tidak bisa diandaikan. Artinya kita ya harus menghendaki selalu untuk berbuat baik. Aku hari Minggu ini males sekali misalnya, sudah lah, nggak usah minggu depan aja. Nah ini kan kehendaknya lemah. Artinya pagi ini aku misa, aku bangun pagi misa. Itu dilatih hal sederhana juga. Mau kuliah, besok ada ujian, aku mau belajar sebentar lah, 1 jam aku medsosan dulu. Itu kan soal kehendak sebenarnya. Tidak gitu ya. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Itu kata-kata kitab suci. Jadi kalau aku mau melatih ya, aku jam 6 mau belajar, sudah aku jam 6 belajar, membangun kehendak. Aku bangun pagi jam 5, ya sudah aku bangun pagi jam 5 mau olahraga, oke, kehendak itu terus dilatih gitu. Nah, ketika kehendak itu sudah terlatih, maka ya kita akan terbiasa juga untuk melakukan yang baik gitu. Gunakan medsos, gunakan HP untuk sesuatu yang positif. Kita tahu Beato Carlo Acutis ya, saya sering singgung di kelas, itu orang kudus yang sebentar lagi akan dikanonisasi menjadi santo, sangat cepat ya. Orang kudus yang dia hidup dekat dengan dunia digital. Nah, dia melatih kehendaknya dengan sangat kuat. Artinya dia menggunakan sarana-sarana digital untuk menelusuri mujizat-mujizat Ekaristi. Itu Beato Carlo Acutis. Artinya dia apa? Melatih kehendaknya. Jadi triknya pertama soal pengetahuan, yang kedua melatih kehendak. Kehendak itu dilatih dengan hal-hal yang sangat sederhana. Jadi kehendak untuk belajar, kehendak untuk menolong orang lain, kehendak gitu, untuk ke gereja, untuk ibadah, kehendak untuk menyisihkan, misalnya Prapaskah, menyisihkan sedikit uang kita lalu diberikan pada orang lain. Macam-macam ya, kehendak baik, kehendak baik. Bagus kalau pagi misalnya, setiap pagi bangun, meditasi 15 menit, berdoa 5 menit, setiap pagi rutin gitu ya. Itu bagian dari melatih emosi. Jadi sepanjang hari kita yakini bahwa Tuhan akan memberkati hidupku hari ini. Iya. Jadi pagi yang awal yang baik itu diawali dengan doa dan meditasi singkat gitu. Itu bagian trik-trik yang bisa kita lakukan. Gitu. Berarti berhubungan dengan komitmen juga ya Pak? Kehendak itu soal bahasa modernnya, bahasa sekarang mungkin komitmen ya. Membangun komitmen gitu. Karena hidup itu isinya komitmen sih. Selalu komitmen. Anda nanti cari jodoh gitu ya. Cari jodoh juga komitmen kan? Ya semuanya berdampingan ya. Kuliah di Brawijaya soal komitmen. Betul. Komitmen apa? 4 tahun lulus. Oke, 4 tahun selesai. Itu komitmen, membangun kehendak gitu. Triknya gitu saja sebenarnya. Kalau saya bicara gini bukan berarti saya sempurna ya. Artinya saya pun juga berjuang membangun kehendak. Saya sudah janjian dengan mahasiswa, ya sudah saya lakukan. Saya meskipun hujan deras, sudah kita ketemu. Ini yang sering saya sadari ya. Maksudnya saya tidak mengalir begitu saja. Jadwal kuliah jam 5, ya sudah kita jalankan jam 5. Kalau hujan itu bisa kita atasi dengan jas hujan. Kalau macet kita atasi dengan naik sepeda motor ya. Ada banyak cara lah ya. Kalau hujan deras, banjir, tidak bisa lewat, kita tidak bisa apa-apa gitu ya. Kalau sejauh masih bisa dicapai, saya lakukan. Itu bagian dari kehendak saya, komitmen saya. Komitmen ya Pak. Jadi selalu berjuang kok, dan ongoing formation ya. Artinya bahwa hidup itu selalu belajar setiap hari ya, pembentukan setiap hari terus berubah. Kita gagal hari ini, tidak boleh putus asa. Besok kita coba. Prinsipnya besok harus lebih baik daripada hari ini.
Wah, Ingat keren tuh Bang Lex sekali. komitmen. Yoi. Wah, Wah gila. memang pembahasan kita hari ini sangat insightful sekali. Iya, baik betul banget materi sekali. yang kita dapatkan hari ini. Yoi. Makanya guys, podcast Sokap ini tuh sekarang udah dengan formula yang baru nih udah semakin banyak nih insight-insight dan daging-dagingnya gitu. Yoi. Oke, mungkin podcastnya cukup segini aja Pak. Oke, Sebelumnya terima kita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak karena sudah mau meluangkan waktunya nih malam-malam datang ke MCC untuk menjadi narasumber pertama kita. Dan itu bentuk komitmen dari bapaknya. Yes. Ya, Hapus saya juga bapaknya sih. mengucapkan terima kasih ya sudah hadir diajak ke sini. Saya senang bisa berjumpa dengan Anda yang di rumah maupun dengan yang panitia yang ada di sini ya. Ini luar biasa ya, pengorbanan Anda juga luar biasa. Terima kasih untuk itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, jadi segitu aja podcastnya untuk kali ini. Ditunggu untuk podcast Sokap selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.